direction. Your love was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 30 Oktober 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Herutami Kusumo Wardani. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. Shalom. Kita semangat lagi katakan shalom. Shalom.
katakan dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, apa yang telah iman kami Tuhan Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama dengan iman berkatakan, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita mau katakan, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah
Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau pagi hari ini ya Bapa. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada satu kuasa yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Janji-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
Sama-sama angkat suaramu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih. Ini iman kami ya Tuhan. Oh Tuhan, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan bagi kami. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terpuji namamu Yesus, Kau layak, layak terima pujian kami Tuhan, layak terima sembah kami Bapa. Terima kasih. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Say you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no equal,
you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Hey. What a beautiful name it is. The name of, oh, what a beautiful name it is. Hey. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. Come on, one more time, sing it out. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Betapa kami sangat menantikan kehadiran-Mu Tuhan bersama kami. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Betapa kami juga rindu untuk mendengar isi hati-Mu untuk setiap kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara. Engkau yang memberikan pewahyuan untuk setiap kami. Boleh mengerti isi hati-Mu. Betapa Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan yang beracara, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini Tuhan, boleh mendengar dengan telinga hatinya, dan boleh betul-betul membawa pewahyuan ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, silahkan duduk. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Gembala di sini, Pak Iwan beserta Ibu Ola dan seluruh jajarannya. Saya dikasih kesempatan untuk bisa share isi hatinya Tuhan pagi ini. Sebelum saya mulai, mungkin saya kenalan dulu ya, karena di flyer tuh kan nama saya beda ya. Biasanya kan pendeta gitu ya, ini kok dokter ada di sini, mau ngapain dia gitu, nggak ada pasiennya. Jadi saya mau kenalan dulu, nama saya Tami, latar belakang saya memang di kedokteran S1 dan S2. Lalu kemudian Tuhan nangkep saya gitu. Jadi saya belajar banyak tentang hatinya dia gitu, dan hari ini saya mau membagikan ini juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hadir di sini bersama suami saya, ada di sini. Saya istri dan ibu dari 3 anak. Nggak usah panjang-panjang supaya nggak pusing ya. Dan saya dikasih waktu cuma 35 menit. Saya berdoa supaya waktunya cukup. Oke. Waktu saya diundang sama Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu Gembala, dan waktu itu Pak Robert yang datang ke saya ya.
saya tuh bilang gini sama Roh Kudus, Tuhan saya mau ngomong apa ya di situ gitu kan, udah pada tahu kebenaranmu gitu. Waktu saya tanya sama Roh Kudus, cerita apa ya? Ya cerita aja tentang kasihku buat mereka gitu. Jujur saya udah siapin materi sebetulnya bola. Tapi dekat-dekat hari kesini gitu ya, tiba-tiba dia bilang ini, itu nggak begitu ya, bukan itu yang disampaikan. Saya bilang, aduh saya mesti susun ulang lagi, tapi anyway nggak apa-apa gitu ya. Jadi pagi ini kita akan bicara tentang kekhawatiran. Ya, terima kasih. Apa yang akan kita pelajari? Pagi ini kita akan cari tahu tentang apa sih definisi kekhawatiran. Kayaknya kalau saya mau ngomong definisi kekhawatiran nggak usah diajarin ya. Semua orang udah tahu secara natural khawatir tuh gimana gitu. Terus karena saya dokter, saya mau share sama Bapak Ibu sekalian apa sih efeknya sama tubuh kalau kita khawatir gitu. Dan yang ketiga tips gimana ngatasin kekhawatiran. Nah, next slide mungkin. Ini saya sampai searching di internet gitu ya. Apa sih definisi kekhawatiran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah rasa takut atau cemas akan sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran biasanya timbul kalau kita nggak tahu tuh nanti kira-kira yang terjadi di depan gimana ya, betul ya? Apalagi Bapak Ibu yang pebisnis gitu. Tadi saya punya kesempatan chatting dengan Bapak Gembala gitu ya. Banyak orang kalau punya bisnis, apalagi dengan prediksi tahun 2023 gelap, segelap-gelapnya gitu. Bahkan kepala negara kita juga udah kasih sounding gitu buat kita buat siap-siap. Terus ada satu kejadian, saya ceritanya lagi nyiapin pindahan rumah gitu ya, maksudnya rumah mertua tuh banyak yang barang-barang kami yang ada di sana gitu. Jadi kami siapkan untuk pindah ke rumah kami gitu. Ada barang-barang yang kami tinggal di sana. Nah, kemudian saya ketemu dengan adik ipar. Adik ipar saya bilang ini, Cik, nanti kalau kamu tahun depan kamu mesti lihat-liatin ya. Ini harga rumah semua turun. Pulang dari ketemu adik ipar saya, ini sorry ya Pap, saya langsung stres banget. Beneran maksudnya, waduh ntar gimana ya masa depan saya gitu. Gimana nih kondisi keuangan makin jelek, bahkan ada yang bilang udah tuker cepetan rupiah dengan dolar gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu dolar akan nguat atau enggak tahun depan dan selanjutnya. Saya tidur nggak bisa tidur, tapi saya paksain tidur pagi-pagi terus Roh Kudus bilang gini, kamu ngapain khawatir ya? Iya ngapain saya khawatir ya, hidup saya udah nggak diserahin ke situ, hidup saya sumbernya Engkau. Yuk kita belajar. Nah ya, jadi seringkali kekhawatiran itu timbul karena kita nggak tahu akan terjadi apa ke depan. Padahal 90% kekhawatiran nggak terjadi. Jadi yang rugi siapa? Kita, ya kan? Nah, boleh next slide. Ini ada survei kecil-kecilan, tapi dilakukan kepada penduduk dunia gitu ya. Yang bikin itu surveinya oleh Databox, diambil di April 2022. Kalau Bapak Ibu lihat, itu ada gradasinya ya. Paling tinggi 32% orang khawatir karena akan terjadi inflasi. Ya, yang punya investasi udah mikir dari sekarang pasti. Waduh, inflasi bakal naik gitu. Kemudian diikutin 31% orang takut kalau jatuh miskin, benar nggak? Kalau nggak punya uang kita gimana, mau makan aja susah gitu. Bagaimana juga pendidikan anak-anak gitu. Kemudian diikutin lagi yang 29% karena takut miskin, apalagi sekarang banyak sekali lapangan pekerjaan yang ditutup ya. Kita dengar bahkan perusahaan-perusahaan besar menutup usahanya dan ribuan karyawan di layoff gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang dijadikan ketakutan? Karena pengangguran banyak, biasanya kriminalitas tinggi, ya kan? Kemudian lihat lagi, karena kita juga mau masuk ke tahun-tahun politik, benar ya? Walaupun masih mungkin berapa? Ini 2022, 2 tahun lagi ke depan ya. Tapi kita udah ngerasain tuh dari sekarang kan suasananya. Itu makin bikin, aduh gimana ini gitu. Dan yang terakhir, yang kemarin kita lalui, COVID. Nah, sekarang COVID udah gak nakutin lagi gitu. Cuma sekitar berapa ini, 18%. Ini survei di dunia. Tapi
Coba tengok-tengok anak-anak Tuhan tuh takut karena apa? Banyak. Takut masa depan, ya kan? Takut karena hubungan gak beres gitu. Itu menambah listnya saja gitu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa khawatir yang nanti berkembang menjadi ketakutan itu kan stres ya buat tubuh kita. Dan katanya saya dokter ya, jadi saya mau kasih tahu bahwa ada 3 level stres. Boleh dilihatin next slide-nya. Nah, ada tingkatan stres. Level 1, 2, dan 3. Waduh, stres aja ada levelnya ya. Jadi yang pertama itu alarm stage atau fight or flight response. Lawan atau lari. Ini sebetulnya hal yang natural didesain Tuhan buat kita. Kenapa? Supaya kita tahu itu keadaan emergensi dan kita bisa menyelamatkan diri. Contoh ya, kalau dijamret gitu sama orang atau ditodong, kita pasti berpikir kan, kalau jago bela diri kita pasti akan lawan, betul kan? Responnya fight. Tapi kalau nggak bisa bela diri daripada mati kutu kan, ya udah kamu ambil aja saya lari gitu. Ya. Waktu kejadian itu tubuh kita berespon, ya deg-degan, habis itu keluar keringat dingin, takutlah gitu. Tapi setelah kejadiannya selesai lewat, itu akan reda lagi, benar ya? Jadi level stres 1 wajar nggak? Wajar. Tetapi kalau berlanjut, kita masuk ke level 2. Ini udah mulai nggak wajar. Kenapa? Karena ini stres yang kita pelihara. Jadi namanya resistance stage. Contoh, aku yang jomblo nih. Ini masih ada anak muda kan di sini. Yang jomblo, aduh kapan jodoh saya datang gitu ya. Pertama cuek, tapi bertambahnya umur terus ngelihat, waduh teman saya satu menikah, satu udah punya anak. Ini nambah lagi anaknya. Aduh saya aja belum ketemu apa-apa. Paling posting doang di IG gitu. Ini saya kasih contoh anak muda jangan tersinggung ya gitu. Karena paling mudah dijadikan contoh gitu. Nah ada juga orang tua yang kekhawatirannya tentang finansial. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah alami atau enggak. Saya pun pernah mengalaminya gitu. Kekhawatiran yang terus dipelihara terus menerus itu menyebabkan hormon di dalam tubuh kita jadi bergejolak. Kalau Bapak Ibu mau lihat seri pembaruan budi, boleh promo dikit ya bola. Bisa dilihat di YouTube. Di situ saya share bagaimana kita memperbarui budi kita supaya selaras dengan firman Tuhan. Kembali yang ke tadi, stres gitu ya dipelihara aja terus. Hormon stres yang harusnya kalau di level 1 begitu stresnya hilang kan dia langsung reda ya. Tubuh kita tahu. Kalau kita pelihara level 2, stres itu hormon stres terus saja berproduksi. Bisa sih hilang kalau healing. Orang zaman sekarang bilang healing yuk healing. Healing, pulang healing, kantong kosong, benar nggak? Jadi begitu selesai healing gimana? Stres lagi gitu. Jadi bisa sih switch on, off gitu. Tapi itu berbahaya buat tubuh kita. Kenapa? Karena kalau dipelajari ya, otak kita tuh sebetulnya menyimpan memori. Nah ini saya yakin Bapak Ibu udah tahu. Tetapi kalau memorinya yang jelek-jelek, itu di otak kita terbentuknya seperti semak duri. Jadi dia akan terus memproduksi hormon yang jelek. Dan hormon jelek ini tinggal nunggu aja organ mana yang bereaksi. Karena setiap organ ada reseptornya. Apa yang dirasain kalau level 2? Tiba-tiba gak bergairah, gak punya harapan, bangun tidur kok rasanya capek ya. Perasaan kemarin gak ngapa-ngapain loh. Ada beban gitu rasanya. Kenapa ya? Bingung. Padahal penyebabnya adalah stres yang kita pelihara berkepanjangan. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu coba cek-cek lagi. Ada gak rasa tiba-tiba kok kayaknya saya lelah gitu ya. Lelah hayati gitu. Kita mesti cek lagi. Mungkin ada sesuatu yang kita khawatirkan, belum kita serahkan sama Tuhan, itu berefek pada tubuh kita. Ya. Nah, ini yang lebih parah lagi nih, level 3. Ini udah masuk stage kelelahan. Dan endingnya adalah siklus kematian, death cycle. Kenapa saya bilang gini? Karena ini berdasarkan penelitian ya.
Di setiap sel kita tuh ada reseptor. Reseptor tuh penerima. Dia punya bentuk spesifik gitu. Nah kalau kita stresnya berkelanjutan biasanya dari stage 2 ke stage 3 ini butuh waktu puluhan tahun. 10, 20, 30 gitu ya. Jadi saya nggak hanya bicara soal kekhawatiran, kepahitan pun juga bisa menyebabkan ini gitu ya. Jadi hormon yang jelek itu terus menerus diproduksi sampai akhirnya merusak reseptor. Harusnya misalnya bentuknya kotak gitu ya. Dia jadi nggak mengenali lagi. Tuhan itu desain tubuh kita supaya bisa tahu, oh ini substansi bagus, oh ini substansi berbahaya. Misalnya bakteri atau virus gitu ya. Kalau kita kondisi jiwanya baik-baik saja, orang mau bersin, mau batuk seling kita nggak ada masalah. Tapi sekarang nggak, sejak pandemi, batuk itu menjadi hal paling haram dilakukan, bener nggak? Takut lah, COVID ya gitu kan. Atau bersin gitu, waduh dia pilek. Terus di rumah langsung, kok kayaknya badan saya jadi nggak enak gitu. Iya nggak? Karena apa? Kita buka celah. Ada kekhawatiran yang masuk dan itu berespon di dalam otak kita dan otak kita memberikan perintah ke tubuh kita untuk berespon sesuai apa yang kita pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati dengan ini. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira mengganggu pikiran, bawa aja dalam doa. Nggak usah pusing gimana caranya. Tuhan akan campur tangan. Ya, next slide. Oke, sistem tubuh yang terdampak akibat stres berlebihan sebetulnya banyak, tapi saya akan kasih 3 top terbesar yang sering diserang karena stres. Yang pertama adalah kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darah. Kenapa ya? Kenapa sistem ini yang diserang? Gitu. Ternyata Tuhan sudah menyebutkannya di Alkitab. Cuma kita nggak notice. Ada di Imamat 17 ayat 11a. Ini saya ambil dari terjemahan baru ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi sistem pertama yang terkena adalah jantung dan pembuluh darah. Ini saya mau ngomong apa adanya ya Bapak Ibu. Kita punya musuh, setan gitu ya. Itu hidupnya udah lebih lama dari kita kan, ribuan tahun. Kita paling berapa sih di sini, paling senior umurnya berapa? Kayaknya belum ada yang 100 tahun kan. So, musuh kita itu udah paham mekanisme tubuh kita. Sementara kita masih bertanya-tanya. Bahkan kami aja dari golongan medis gitu ya, masih suka bertanya-tanya ini penyebabnya penyakit apa ya gitu. Walaupun sudah dibekali dengan ilmu, ada beberapa penyakit yang kita nggak bisa detect ini apa gitu. Contoh aja COVID kan kemarin yang terbaru, obat-obat yang diberikan adalah obat-obat trial. Gitu. Ya kita melihat efeknya memang ada, tapi terus pergantiannya cepet banget gitu. Jadi karena setan tahu bagaimana mekanisme tubuh kita dan kita nggak tahu, kita mesti belajar. Ya, gimana caranya tubuh kita itu bereaksi. Nah, ini strategi awal sih dari musuh untuk memenangkan pertempuran. Artinya kalau ada beberapa ronde atau bab, dia udah menang dulu tuh di ronde pertama. Kalau kita khawatir, ya. Dan berdasarkan survei 750.000 kematian di Amerika itu akibat penyakit jantung. 50%-nya karena henti jantung mendadak. Jangan heran kalau misalnya, masih muda kok, atletis, rajin nge-gym, tahu-tahu udah nggak ada gitu. Kita nggak tahu yang ada di dalam hati dia, ya kan? Jadi hati-hati juga dengan kita punya hati dan pembuluh darah. Ya. Kemudian di Lukas 21 ayat 26 saya ambil dari King James Version karena menurut saya ini terjemahan yang paling pas gitu ya. Di hari-hari terakhir jantung manusia itu akan gagal karena ketakutan. Khawatir yang berkepanjangan berakhir jadi ketakutan. Nah, jadi hati atau jantung manusia itu sangat sensitif terhadap pikiran dan emosi. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk mulai hati-hati dengan pikiran dan emosi. Kenapa? Karena ibu-ibu emosian. Lihat yang mengharukan sedikit air mata mengalir. Kalau bapak-bapak masih tahan-tahan itu. Kalau ibu-ibu udah enggak gitu. Tapi hati-hati dengan emosi. Memang Tuhan create emosi kita buat maksud dan tujuan yang baik, tapi jangan terlarut di dalamnya. Oke ya.
Jadi jangan heran kalau khawatir berlebihan ada keluhan kayak hipertensi, nyeri dada gitu ya. Coba liatin deh kalau di film-film kan misalnya nggak usah di film deh, kejadian sehari-hari. Ada sesuatu yang menjengkelkan di hati orang yang udah senior gitu, dia punya keluhan jantungnya lemah. Aduh, jantung saya, dada saya sakit gitu, sih gitu. Jadi hati-hati, ini memang organ target pertama yang akan diserang oleh musuh. Gitu ya. Ini saya nggak ngarang-ngarang karena memang udah ada penelitiannya oleh beberapa teman sejawat di luar negeri gitu ya. Kemudian sistem yang kedua yang diserang adalah, boleh next, pertahanan tubuh atau immune system, pertahanan tubuh kita. Ini ada di Proverbs 17 ayat 22, saya ambilnya dari Amplified ya. A happy heart is a good medicine and a cheerful mind works healing. But a broken spirit dries up atau destroys the bones. Hati yang gembira adalah obat. Kita udah hafal karena ini ayat emas dari sekolah minggu. Kalau nggak hafal nggak dapat hadiah dari guru sekolah minggu gitu kan. Hati yang gembira bahkan ada obatnya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan tuh sebetulnya bicara spesifik tentang tubuh kita. Cuma kita nggak aware. Di sini dibilang hati yang patah itu mengeringkan tulang. Tahu nggak Bapak Ibu? Sel-sel pertahanan tubuh itu dibentuknya di sumsum tulang. Waktu stresnya berlebihan, sel-sel pertahanan tubuh tadi itu juga menurun produksinya. Jadi jangan heran kalau tubuh kita jadi gampang sakit. Karena tentara yang Tuhan taruh di kita untuk mengenali musuh yang datang, virus, bakteri, jamur, apapun itu jumlahnya berkurang. Gimana dong kalau lagi mau perang tentaranya kurang, musuhnya nambah, ya kan? Terus tadi saya bilang Kak, bahwa stres itu membuat reseptor sel nggak kenal lagi kan musuh kita siapa. Jadi akhirnya yang harusnya ngelawan nih selnya jadi gini, halo selamat datang infeksi virus, selamat datang bakteri, yuk sel kanker yuk bertambah banyak gitu. Jadi ini sebetulnya Tuhan udah taruh di Alkitab. Cuma kita nggak punya waktu ya untuk ngeliatin, benar nggak? Saya ngaku aja gitu, saya sendiri begitu. Baru beberapa tahun terakhir ini gitu ya, saya mengerti bahwa ternyata Tuhan tuh benar-benar sudah taruh semuanya di dalam Alkitab. Kita nyarinya apa? Buku-buku bestseller. Padahal Alkitab kita punya. Cuma mungkin ditaruh di sisi ranjang gitu ya. Jadi sangat sayang kalau kita nggak tahu ini. Dan tadi kalau hormon stres berlebihan, akhirnya tubuh kita itu memerintahkan untuk melawan dirinya sendiri. Jangan heran kalau ada banyak penyakit autoimun sekarang. Makin banyak orang stres, makin jadi penyakit autoimun. Jadi kita mendistrak diri kita sendiri. Ya. Dan alergi itu paling sering terjadi. Kalau kita khawatir tiba-tiba gatel-gatel aja gitu. Tanpa sebab gitu ya. Terus asma, kemerahan banyak deh. Nah, padahal Tuhan menciptakan kita sistem imunnya itu sedemikian baik. Harusnya kita self healing. Tapi karena kita mengizinkan banyak hal masuk dalam kehidupan kita, jiwa kita goyang. Kita bisa dalam kondisi kesehatan yang baik kalau kondisi roh dan jiwa kita baik. Ya, kalau roh pada saat lahir baru Tuhan perbarui roh kita, udah nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah adalah jiwa dan tubuh kita harus bersepakat dengan roh. Dan itu benar-benar susah banget. Paling gampang gini, baca Alkitab tiap hari. Mau bangun aja susah. Aduh ntar dulu deh Tuhan, masih jam 5 pagi, ntar aja. Terus tiba-tiba ketiduran bangun jam 6, udah harus siap-siap. Jam 7 udah harus sampai di kantor misalnya, atau sampai sekolah. Wah udah gak sempet, pulang udah malam, udah gak sempet lagi baca firman. Jadi memang susah untuk melatih tubuh, melatih jiwa.
jiwa kita tuh letaknya ada di otak. Tadi yang saya bilang coba klik YouTube-nya gitu supaya lebih jelas apa yang saya sampaikan. Promosi terus saya Bu. Canda ya. Dan yang ketiga yang diserang adalah otak. Boleh next slide. Nah ini. Biasanya kalau udah khawatir, mikir aja terus. Akhirnya banyak yang gak bisa tidur. Gak bisa tidur, padahal tubuh kita itu didesain jam 10 malam itu harusnya istirahat. Karena dia akan melalui proses detoksifikasi secara natural. Tapi kalau kita khawatir, kita gak bisa tidur sampai malam. Bahkan ada yang sampai pagi gak bisa tidur. Benar kan? Butuh obat tidur. Nah, saya share tuh waktu kemarin di healing. Saya suka bilang sama pasien saya, udah deh gak usah minum obat-obat tidur lah ya. Baca aja bilangan. Dan dipraktekin sama pasien saya gitu. Dia tidur. Jadi kenapa tidak? Ya kan? Tidur dalam hadiratnya gitu. Oke, jadi sampai ke tahap otak, kalau otak udah kena gitu ya, kita stres terus-terusan, siap-siap aja kita akan masuk ke level 3 tadi. Kita akan mengalami kondisi yang benar-benar sakit di badan. Tapi saya masih kasih note ya, ini respon individu tuh tiap orang berbeda. Ada yang mungkin jantungnya kuat, yang diserang sistem imunnya gitu. Jadi itu tergantung dari respon kita masing-masing. Nah sekarang kita lihat ayat Tuhan bilang apa. Di Yohanes 10 ayat 10, ini Tuhan Yesus bilang gini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang tadi saya bilang musuh tahu banget bagaimana tubuh kita bekerja. Ya. Pada saat kita percaya sama Yesus, kita lahir baru, kita itu sebetulnya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus jadi miliknya Dia, betul? Artinya musuh itu nggak bisa musik-musik kita, karena kita propertinya Yesus. Ya, samalah kalau kita sudah beli sesuatu, misalnya saya kepengen handphone gitu, dan itu dulu handphonenya jadi perebutan gitu, terus tiba-tiba Mbak Dini udah beli, saya nggak bisa utak-atik handphonenya, karena saya tahu itu punyanya Mbak Dini gitu. Sorry ya Mbak, jadi contoh gitu. Nah tapi sekarang setan juga pintar, gimana ya caranya, karena dia benci banget sama kita, terus terang. Jangan dipikir setan tuh senang sama kita ya, dia benci banget sama kita. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan bukan dari hal yang menurut dia berharga. Malaikat kalau sama kita cakepan malaikat ya. Asal pembentukannya maksudnya, kita kan dari tanah Adam. Kalau mereka kan tidak. Lucifer itu diciptakan sangat indah sama Tuhan. Kalau di-compare ke kita, dia pasti jengkel setengah mati. Tapi kita loh yang disayang Tuhan, kita loh yang jadi anak kesayangannya. Dan karena dia tahu kita gak bisa diutak-atik karena udah propertinya Yesus, caranya gimana? Ya dia harus menghancurkan dirinya sendiri. Jadi hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu. Kita harus hati-hati dengan celah yang kita buka. Karena begitu kita mikirin yang aneh-aneh, dia punya pijakan untuk datang. Saya dan seisi kerajaan saya yang jelek-jelek itu. Dia gak perlu macem-macem. Self destruction. Tadi saya bilang, mulai mikir yang negatif aja tubuh langsung berespon dengan hormon stres. Gak perlu setan ya. Kita aja gak firm sama firman Tuhan. Sudah dengan sendirinya. Ya senang dong ya, tanpa usaha banyak. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang Dia datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kenapa saya bilang gini? Tuhan tuh gak pernah bohong. Gak pernah bohong. Kalau Dia bilang kita sudah sembuh, memang kita harusnya sudah sembuh. Tapi kita mengizinkan musuh masuk dalam kehidupan kita lewat hal-hal yang sederhana. Yang udah nikah, akur gak sama mertua sama ipar. Ini soalnya persoalan klasik gitu ya. Hal yang sedikit sepele saja itu bisa ke bawah-bawah terus.
Bahkan sampai akhirnya masuk ke kondisi sakit bener-bener kanker. Tahu-tahu udah stadium 3, stadium 4 gitu. Padahal kalau gini tadi saya bilang, kita itu adalah propertinya Tuhan. Setan nggak bisa jamah kita sebetulnya, kecuali kita buka pintunya. Kita sering buka pintunya. Tapi waktu kita sakit kita nyalain Tuhan. Bener nggak? Mana janjinya? Saya nggak sembuh kok. Saya udah perpuluhan, saya udah rajin kok doa. Saya rajin baca Alkitab. Aduh Bapak Ibu, Tuhan sayang kita bukan karena kita baik. Dia itu mati waktu kita aja masih dosa. Jadi saya di sini cuma mau kasih tahu Bapak Ibu, Ibu buka hati. Sadari Tuhan tuh sangat sayang sama Bapak Ibu. Tidak memandang kondisi kita. Tidak memandang kita punya uang atau enggak, kita punya jabatan atau enggak, tidak ada. Saat kita terima Yesus, yang dia lihat tuh Yesus di dalam kita. Jadi waktu kita merasa, aduh kayaknya nggak bisa ya Tuhan, saya habis bohong nih sama orang gitu. Saya nggak bisa masuk ke hadirat kamu gitu. Setan tuh akan bilang, katanya orang Kristen, bohongin orang gitu kan. Nggak layak kamu gitu. Cara paling mudah apa? Kita ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita bisa bilang sama setan, stop ngomong ya, saya properti Yesus, saya tahu saya nggak layak. Tapi saya tinggal berdoa, Tuhan udah ngampunin saya, masalahmu di mana? Ya kan? Dan saya bisa tetap datang ke hadirat Bapa saya karena saya pakai kebenaran Yesus. Saya udah di-seal dengan darahnya, dengan rohnya. Jadi jangan pernah merasa terdakwa atau apapun itu. Selalu ingat untuk pakai kebenaran Tuhan lewat Yesus waktu kita menghadap Dia. Bukan kebenaran diri sendiri. Oke, sekarang buat mempersingkat waktu ya, tips mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, perbarui pikiran. Yang kedua, ada yang namanya kuasa imajinasi. Yang ketiga, bersepakat dengan Roh Kudus. Oke, next slide, perbaruan pikiran. Tuhan bilang di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak Ibu kenal Tuhan memang butuh proses. Seperti anak-anak, bayi belajar jalan jatuh-jatuh, lari, terus jago deh gitu. Kabur. Yang punya anak remaja ke atas pasti tahu rasanya. Dulu waktu masih kecil, sebentar-sebentar nemplok gitu ya. Sekarang anak saya udah mulai gitu soalnya, "Ih, mama apa sih, malu gitu." Dicium aja susah, apalagi yang cowok, enggak, malu mah gitu. Jadi kita pun juga mengalami proses itu bertahap. Pewahyuan dari Tuhan tuh bertahap tapi progresif. Terus saja masuk dalam hadirat Dia, baca terus Alkitab gitu ya. Mau ngerti nggak ngerti, nanti someday kita akan ngerti. Minta Roh Kudus kasih hikmat gitu ya. Jadi kita harus memperbarui budi supaya kita tahu ini baik nggak ya. Karena yang baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Orang bilang gini, bohong putih ya kan. Dunia bilang, nggak apa-apa lah buat kebaikan, nggak usah ngomong. Dia nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Tapi Roh Kudus di dalam hati kita akan bilang, aku nggak pernah ngajarin kamu bohong, bener nggak? Tapi kalau bohong nanti dia marah ya. Nah pilihannya kan ada di kita ya. Untuk bersepakat sama yang mana? Keinginan daging kita atau dengan firman Tuhan? Baik menurut dunia, berkenan nggak di hadapan Tuhan? Sempurna nggak di hadapan Tuhan? Belum tentu. Jadi memang semua itu step by step. Tapi percayalah progresif. Why? Karena Dia sangat mencintai kita. Aduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu betapa tergila-gilanya Tuhan sama kita ya. Nyesel deh kita kalau kita gak dekat-dekat sama Dia. Udah pernah ngerasain patah hati belum? Pernah Bu Ala, saya juga pernah Bu. Gak enak ya? Bayangin kalau Yesus itu lagi berdiri di depan kita, Dia tuh udah mati loh buat kita. Dan kematiannya itu mengerikan kalau saya bilang. Terus dia jelas-jelas ya mati buat kita karena Dia sayang kita. Terus kita memalingkan badan, enggak Tuhan. Saya lebih senang ngelihat yang lain. Saya masih senang dugem.
saya masih senang ini itu. Gitu. Rasanya apa? Menyakitkan ya. Karena nggak ada orang yang mati untuk orang lain tanpa alasan yang jelas. Mungkin ya. Kalau ada orang berbuat baik, kita berhutang budi sama dia, bahkan berhutang nyawa. Kalau sesuatu yang jelek terjadi sama dia, kita mau berkorban. Ya. Tapi ingat Yesus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau itu orang, maaf saya mungkin kata-katanya kasar, penjahat, pembunuh berantai, mau nggak Bapak Ibu gantiin dia buat dihukum mati? Tanggung sendiri. Tapi Yesus enggak loh. Yesus tuh mati untuk semua orang. Tapi Roh Kudus dikasih ke orang-orang yang menerima cintanya. Gitu ya. Jadi harus gimana? Yaitu habiskan waktu bersama dia. Kenapa harus perbarui pikiran? Karena kita jadi tahu kasih Allah buat kita gede banget. Terus kita jadi tahu identitas kita di dalam dia tuh seperti apa. Dan kita jadi kenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Jadi waktu musuh bilang, Tuhan gak sayang sama kamu. Wong kamu suka ngelawan orang tuamu kok. Wong kamu suka bohongin istri atau suamimu kok. Bohong itu semua. Yesus tuh sayang sama kita. Tanpa memandang itu. Ya. Dan kita jadi tahu bahwa ini omongan musuh nih. Karena Yesus selalu isinya cinta, cinta, kasih, kasih. Dan waktu kita tahu pribadi Tuhan, kita juga tahu apa sih yang kita miliki di dalam dia. Saya nggak yakin semua kita tahu janji Tuhan sebetulnya buat kita apa. Saya pun masih belajar. Makanya firman Tuhan bilang di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Kita nggak mau belajar, tadi kan saya udah uraikan ya. Kita nggak mau belajar. Makanya waktu setan datang bohongin kita, kita percaya, oh iya benar. Itu benar tuh dia tuh. Kita cari cara-cara dunia. Padahal Alkitab udah siapkan guidance-nya, panduannya untuk kita hidup. Ya, next slide. Ini sebetulnya intinya yang Tuhan pengen sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi, tapi Tuhan bilang gini untuk semua yang ada di sini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau versi King James Version itu ngomongnya unexpected end. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan di masa depan Anda? Kalau latihan organisasi itu suka ditanya, 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? 10 tahun lagi kamu bayangin dirimu jadi apa? Sekarang saya tanya, film apa yang diputer di pikiran Bapak Ibu untuk tahun-tahun Bapak Ibu ke depan? Adakah itu film yang baik, yang positif bersama Yesus? Atau situasinya makin jelek, usaha saya makin drop, lama-lama saya bangkrut, hati-hati loh. Karena di sini isinya mindset. Jadi mulailah untuk memainkan film positif untuk kehidupanmu. Keren loh. Bintang utamanya kita. Film kita sendiri sama Yesus. Jadi memang ada kekuatan dalam imajinasi. Ya, karena itu akan memproduksi hormon-hormon yang baik gitu ya. Dan mengimajinasikannya bukan sembarang-sembarang. Tadi merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita sehat. Aku selalu sehat. Firman Tuhan bilang hidup kita panjang umurnya gitu ya. Kita juga memproyeksikan seperti itu. Saya mau hidup panjang, jangan mau dikasih expired date sama musuh. Enggak, hidupmu cuma sekian tahun gitu. Kamu mati muda, keluargamu semua sakit jantung, umur 40 udah gak ada. Bodoh amat. Itu kata musuh. Kenapa? Karena kita itu berguna sama Tuhan waktu kita ini sehat dan kita hidup. Waktu kita udah di sana, kita udah seneng. Kita gak bisa berimpact buat kerajaannya. Jadi mulai mainkan film positif. Saya panjang umur, saya sehat, saya hidup berkelimpahan. Karena Tuhan bilang dia datang untuk memberikan kita hidup
berkelimpahan. Tapi untuk memperkatakan janji Tuhan kalau nggak pernah dibaca gimana taunya gitu. Jadi balik lagi kita harus menghabiskan waktu bersama dia dan membangun hubungan dengan Roh Kudus. Ya, oke. Next slide. Karena apa saya ngomong gitu? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu di Roma 10 ayat 17. Oke, yang terakhir tipsnya adalah bersepakat dengan Roh Kudus. Kenapa mesti bersepakat dengan Roh Kudus? Karena Roh tuh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau lagi Bapak Ibu menghadapi masalah yang kayaknya dead end nih, saya nggak tahu jalan keluarnya gimana. Datang sama Tuhan, berbahasa roh. Saya yakin deh, kita kan di GBI emang diajarin ya berbahasa roh. Pakai bahasa roh. Karena apa? Karena roh berdoa dengan cara yang kita aja gak bisa ucapkan gitu. Jadi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Punya Roh Kudus jangan dinonaktifkan, digandeng terus. Karena dia yang tuntun kita gitu. Ya. Dan di Markus 11 ayat 24 ini Tuhan bilang, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, saya lagi gak bicara iman, saya lagi bicara tentang seberapa besar kepercayaan Bapak Ibu sama Yesus. Karena kita boleh bilang kita punya iman sama Tuhan. Ya beriman dong, orang doa semua pakai nama Yesus gitu. Tapi kamu percaya nggak kuasanya bekerja untuk kamu? Itu urusan nomor 2, benar kan? Jadi saya nggak bicara iman di sini Bapak Ibu. Setiap kita punya iman sama Tuhan. Tapi masalahnya adalah seberapa besar kamu taruh kepercayaanmu. Saya yakin kita semua punya orang yang kita percayain. Ya kan Pak ya? Pokoknya kalau saya serahin nama Bapak atau Ibu itu udah beres lah gitu. Karena kita percaya sama dia. Tapi kalau kita nggak percaya, kita nggak akan, aduh jangan deh jangan, orang lain aja orang lain. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu percaya nggak sama Yesus? Percaya? Percaya Bu? Seberapa besar pertanyaannya? Karena kalau Bapak Ibu percaya sama Yesus sedemikian besarnya, yang tadi saya bilang tuh stres level 1, 2, 3 nggak akan terjadi. Maksudnya nggak akan sampai ke level yang membuat tubuh kita hancur. Karena kita tahu shiftingnya cepet banget ke firman Tuhan dan kita tahu what to do-nya ke depan. Ya, ini mungkin slide saya terakhir, next slide. Di Yohanes 14 ayat 1, Tuhan bilang gini, janganlah gelisah hatimu. Yesus bilang apa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi waktu saya bilang tadi, saya rasa itu isi hati Tuhan yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Percaya sama Yesus. Yesus tuh sayang banget sama Bapak Ibu. Pasangan kita aja ya. Ini saya ketemu beberapa orang nih. Saya heran loh Dok gitu. Baru kemarin minggu lalu. Dulu saya seneng suami saya karena dia gemuk. Pikiran saya, enaknya gemuk, fluffy gitu buat dipeluk-peluk gitu. Sekarang saya lihat dia gemuk kok saya sebel banget ya gitu. Orang yang sama loh. Artinya gini, dengan pasangan aja kita ekspektasinya bisa berubah. Tapi Yesus gak pernah berubah. Mau kita kurus, mau kita langsing, mau kita gendut, mau kita apapun lah bentuknya gitu. Buat Yesus, you are beautiful, you are precious. Gitu. Jadi hari ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada yang merasa di dalam hatinya untuk, Tuhan aku mau lebih percaya lagi sama Engkau. Saya mau doain boleh ya, boleh Pak Iwan? Boleh ya, angkat tangan, nanti kita berdiri. Tutup mata aja, gak perlu orang lain tahu. Saya undang Bapak Ibu untuk yang rindu supaya punya hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan, menaruh kepercayaannya sepenuhnya sama Tuhan, untuk boleh angkat tangan dan bangkit berdiri, kita akan doa bersama. Ya, ini bukan antara saya dan Bapak Ibu, ini antara Tuhan dan Bapak Ibu.
Ya, jangan keraskan hati kalau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Oke. Ya. Mari kita satu dalam doa. Saya undang pemusik untuk bisa naik ke panggung. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Sama Tuhan tuh kita nggak perlu pura-pura atau nggak perlu jaim-jaim Bapak Ibu. Kita cuma perlu jadi apa adanya diri kita. Karena Dia sungguh mengasihi kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu untuk kami. Terima kasih kami boleh tahu bahwa kasih-Mu tanpa syarat buat kami. Dan bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan untuk masa depan kami. Bahkan untuk hal apapun Tuhan. Karena kami tahu Engkau beracara dengan kami Tuhan bukan karena kebaikan kami. Tapi karena pengorbanan putra-Mu di atas kayu salib. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang hadir di sini Tuhan. Yang mengangkat tangan dan yang berdiri Tuhan. Datang kepadamu dengan jujur bahwa mereka memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupannya, menaruh kepercayaannya penuh padamu. Engkau Roh Kudus yang melihat setiap mereka Tuhan. Engkau Roh Kudus yang akan beracara untuk setiap anak-anak-Mu. Karena Engkau dikirim Bapa untuk menuntun kami, menenangkan kami, membawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi padamu. Bapa, aku serahkan anak-anak-Mu dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau menuntun mereka masuk lebih dalam lagi Tuhan. Akan pengenalan yang lebih lagi tentang siapa Engkau. Sehingga kepercayaan mereka padamu tidak goyah. Walau dunia di luar sana Tuhan semakin bertambah gelap, bertambah kacau. Tapi kami tahu pengharapan kami ada di dalam-Mu. Yesuslah pengharapan kami. The hope of glory. Roh Kudus, terima kasih. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah anak-anak-Mu di sini. Dan setiap dari mereka akan pulang dengan hati yang baru, bersuka cita. Karena mereka tahu Engkau memegang tangan mereka. Dan Engkau tidak akan pernah melepaskan mereka. Dan kehidupan mereka akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin dewasa Tuhan. Dan mereka boleh menikmati indahnya persekutuan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan doa kami ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau menjawabnya. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala sekali lagi, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saudara bisa mempersiapkan persembahan. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan. Asyar bisa tolong. Oke, semua sudah. Mari sama-sama kita mentundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila setiap firman yang kami terima boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Bahkan ada yang dari antara kami akan memberikan persepuluhan Tuhan, mengembalikan persepuluhan Tuhan. Biarlah Engkau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are
saudara. Puji nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Untuk itu kita akan sama-sama mendoakan buat teman-teman dan saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Nama-nama yang saya panggil bisa maju ke depan. Saudara Kau, Bapak Patar, Ibu Linda, Viola, Ibu Christine, Ibu Jolinda, Saudari Stevi, Bapak Robert, Oma Loce, Ibu Stefani, Ibu Tuti, Ibu Celit. Mungkin ada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan ini dan nama-namanya belum disebutkan, bisa maju ke depan, kita mau sama-sama mendoakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Kita akan berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu memberkati kehidupan kami Tuhan. Hari ini pun kami bersuka cita karena saudara-saudara kami di bulan ini ditambahkan 1 tahun lagi umur. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu, Engkau terus menjaga mereka, terus Kau pelihara mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberkati kehidupannya, terus yang Kau menuntun, memimpin, bahkan menyembuhkan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan, Kau curahkan semua kekuatan yang daripada Engkau, menyertai kehidupan mereka semuanya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan, berkat yang daripada Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tuntun, pimpin setiap langkah hidup anak-anak-Mu ini. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan mereka. Kiranya Engkau juga memberkati apapun menjadi keinginan, impian mereka di dalam kehidupan ini. Jadikanlah kenyataan sebagai hadiah di dalam ulang tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Berkati, dan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sama-sama tiup lilin dulu Pak. Tiup lilin dulu. Oh ya, tiup lilin. Tiup lilinnya. Ya. Sama-sama berikan tepuk tangan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great
baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Holy Spirit, Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan. Kami pada pagi hari ini telah Engkau berikan makanan rohani yang luar biasa dari our dear Pendeta Dr. Tami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Dr. Tami beserta suami dan keluarga untuk terus mau mengabarkan berita baik dari firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga makin banyak orang lagi yang boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan makin banyak orang lagi mengerti bahwa tubuh bait Allah ini sudah sempurna Engkau berikan pada kami. Tuhan, biarlah roh-Mu terus Tuhan menuntun kami. Sehingga kami mengerti identitas kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan berkat rohani, kami terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dengan roh dunia semua yang Engkau berikan. Karena ada Jehovah Jireh, terima kasih kami terima Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Insinyur Niko, pendeta kami Tuhan. Juga untuk Bapak Sony Waplau, juga untuk Ibu Ola dan Pak Iwan gembala kami Tuhan. Biarlah mereka boleh makin lagi dekat kepadamu dan mengerti isi hatimu. Dan menyampaikan itu untuk banyak orang Tuhan. Sehingga keluarga besar ini Tuhan, orang-orang yang masih tersesat, mereka masih hidup dalam kegelapan, mereka boleh menemukan kasih Bapa di dalam gereja ini, di dalam tubuh Kristus ini Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Juga untuk Bapak Jokowi dengan wakil dan kabinetnya Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang bekerja di area kesehatan. Dari Sabang sampai Merauke, tolong Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Mereka boleh menyatakan kebenaran. Mereka boleh memperlihatkan identitas-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang melihat bahwa Tuhan yang ada di dalam mereka adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang penuh kasih. Dan bagi yang patah hati, bagi yang masih mengalami banyak hal pergumulan, biarlah mereka menemukan Tuhan. Encounter them. Engkau mau memenuhi hati mereka Tuhan, bahwa kasih-Mu luar biasa. Engkau mau memeluk mereka dan mengatakan, anak-Mu, aku selalu ada di sisi-Mu. Tolong buka hati mereka Tuhan, hapus air mata mereka Tuhan. Karena kasih-Mu tiada taranya Tuhan, terima kasih banyak. Dan Tuhan, untuk yang masih mencari pekerjaan, Tuhan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-Mu. Biar mereka boleh melihat berkat yang sudah Engkau siapkan Tuhan. Dan Tuhan, pagi hari ini juga kami diingatkan, banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang masih ada di dalam pikiran hati kami. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Engkau menjawab tepat waktu semua doa-doa kami Bapa. Dan tubuh ini sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang masih merasa ada penyakit dan lain sebagainya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, bahwa darah-Mu mengalir di dalam diri kami. Dan kami tutup semua pintu celah untuk si jahat boleh mengintimidasi kami. Dan kami sepakat pagi hari ini Tuhan mengatakan, devil you shut up and go, never come back. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Dan kami sehat, kami boleh berada di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi kami. Dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Dan bagi yang melayani-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh melayani dengan hati yang sungguh-sungguh melayani-Mu karena mempunyai kasih-Mu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down